Sebelum kita mulai, sebelum kita tanya-tanya narasumber mungkin yang dari kemarin kalian tanya-tanya, kapan Kepala BNPT ke warung NKRI yang ada di Indofest 2022 ini? Langsung saja kita sudah datangkan dan hadirkan begitu. Mungkin jadwalnya sangat padat, tapi beliau menyempatkan waktu untuk bisa datang ke Indofest 2022 ini. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bapak? Sehat. Sebelum kita ngobrolin tentang ancaman terorisme, kalau menurut Bapak gimana nih Pak? Booth yang sudah berdiri, warung NKRI juga bisa berdiri di sini ternyata Pak? Iya, kita senang sekali BNPT RI berkesempatan untuk partisipasi di dalam Indo Defense 2022 ini ya. Karena kan di sini banyak sekali para peserta pameran menampilkan berbagai hal ya, program-program, alat peralatan persenjataan, dan tentunya bagian dari alat pertahanan bangsa kita. Nah, BNPT tentu sangat bangga bisa berpartisipasi karena ini juga adalah bagian dari alat pertahanan semesta dalam menghadapi ideologi terorisme. Jadi ideologi terorisme yang merupakan musuh negara, musuh masyarakat, satu di antara berbagai program yang diperkenalkan BNPT kepada masyarakat adalah warung NKRI. Makanya karena ini adalah juga kita anggap, kita yakini sebagai alat pertahanan bangsa kita berharap melalui program warung NKRI ini adalah sebagai program soft approach di dalam meminimalisasi potensi ancaman terorisme yang hari ini secara global menyebar luas di mana-mana. Dia seperti virus kepada seluruh masyarakat. Dengan program warung NKRI yang hari ini kita berikan contoh di Indo Defense ini dapat menjadi wadah, karena warung itu kan singkatan. Wadah Akur Rukun Usaha Nurani Gelorakan NKRI. Jadi kalau NKRI kuat, bangsa kita semua cinta NKRI, musuh negara yang namanya terorisme itu tidak akan pernah bisa datang menghinggap kepada seluruh elemen bangsa kita. Dan kita harus sadar, semua elemen bangsa, siapa saja, itu berpotensi terpapar seperti virus COVID-19. COVID-19 menular satu sama lain dengan cepat. Virus intoleransi radikal terorisme begitu juga, cepat sekali, tanpa terasa. Bahkan banyak sekali yang sudah terasa OTG, orang tanpa gejala, tahu-tahu dia menjadi teroris. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau tema yang mungkin yang diusulkan begitu ya Pak, perang non alutsista melawan terorisme sebagai pertahanan semesta menghadapi musuh negara. Tapi pertanyaannya, ini kan tidak mungkin pakai alutsista begitu Pak, dengan dunia digital yang ada. Lalu bagaimana untuk masyarakat bisa mensosialisasikan begitu Pak, untuk bisa apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi era digital ini Pak? Iya, ini adalah perang dengan menggunakan non alutsista. Jadi ini adalah program ideologi. Karena kita harus yakin bahwa negara kita ini telah memiliki sebuah kekuatan vaksin sendiri ya dalam menghadapi virus intoleransi radikal terorisme. Apa vaksinnya? Wawasan kebangsaan yang pertama. Yang kedua, kita punya ideologi Pancasila. Yang ketiga, karakter ke Indonesia ini adalah semangat moderasi dalam beragama. Yang keempat, kita ini kaya dengan budaya Nusantara. Jadi semua Sabang sampai Merauke itu memiliki identitas budayanya masing-masing sebagai identitas Indonesia. Yang kelima, hari ini kita dengan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat melakukan sebuah upaya pembangunan nasional. Itu adalah untuk kesejahteraan. Jadi 5 ini adalah vaksin agar virus intoleransi radikal terorisme tidak hinggap di masyarakat. Nah, oleh karenanya dalam event-event yang kita selenggarakan di seluruh Indonesia, kita memang belum banyak membuat warung seperti ini. Kalau tidak salah baru 15 ya, kita baru 15 sekali. Kita bukan berbicara masalah apa yang disediakan oleh warung ini, tetapi alat kelengkapan warung ini di samping memang adalah bagian dari
transaksi yang sifatnya sarana konsumsi buat masyarakat, tetapi kita juga berkesempatan melakukan sosialisasi yang kita sebut sebagai ideologi kebangsaan kita. Nah, inilah kesempatan bagi kita semuanya dengan peranan media dan media sosial kita sampaikan kepada seluruh masyarakat, bangga menjadi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan gerakan nasional untuk terus mencintai bangsa kita dan kita jaga NKRI yang merupakan berkah, rahmat daripada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan alam, kekayaan budaya, kekayaan sumber daya manusia yang kita hari ini memasuki bonus demografi 273 juta penduduk Indonesia, mayoritas adalah usia produktif. Ini adalah sebuah kekayaan alam, kekayaan natural yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, oleh karena itu, virus yang terus disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap bangsa kita harus lawan itu. Bagaimana lawannya? Dengan membangun pertahanan semesta. Salah satu yang kita sodorkan kepada masyarakat adalah program Warung NKRI, kira-kira begitu. Warung NKRI, kira-kira yang di depan sini udah pernah ada yang ke Warung NKRI? Baru sekarang ya? Baru sekarang. Baru sekarang. Nah, makanya ini masih baru warungnya. Kenapa pakai istilah warung? Karena tadi akronim juga. Warung adalah kata yang sederhana untuk sebuah konsep tempat berkumpul guyup yang berada di berbagai lapisan masyarakat, termasuk lapisan masyarakat terbawah. Jadi kita tidak berbicara pada kaum elit saja, tetapi kita harus berbicara kepada masyarakat lapis bawah. Karena masyarakat lapis bawah harus kita suguhkan dengan menu-menu kebangsaan. Jadi Warung NKRI menyuguhkan menu-menu kebangsaan. Itu sih yang saya ingin tanyakan, Pak. Sebenarnya Warung NKRI ini tadi bisa diisi sama anak muda atau mungkin kalangan orang tua juga dan masih banyak lainnya. Bagaimana Bapak melihat cara mereka dalam bela negara, Pak? Otomatis kan mereka nongkrong di sini sambil ngobrolin bagaimana kita harus sama-sama ikut mengamankan negara ini. Bagaimana Bapak melihatnya, Pak? Ya, anak-anak muda ini kan hari ini mainnya gadget ya. Mayoritas pengguna internet kita ini adalah kaula muda, di mana 204 juta hari ini pengguna internet, 80% itu adalah pengguna media sosial. 80% pengguna medsos itu adalah kaula muda, generasi Z, generasi milenial. Nah, kita berharap tentu konten-konten medsos kita jangan lupa dengan konten-konten narasi yang membangun semangat bertoleransi, semangat untuk mengangkat budaya bangsa negara kita, semangat untuk saling menghormati, menghargai di antara keberagaman bangsa kita. Karena menghormati keberagaman itu adalah ciri khas karakter keindonesiaan kita. Kalau teroris, dia tidak suka dengan keberagaman, dia eksklusif, dia intoleran, bertentangan dengan ajaran leluhur bangsa kita. Nah, oleh karena itu, anak-anak muda hari ini, katakanlah mulai dari pelajar ya, SMP, SMA, mahasiswa, mahasiswi, generasi muda kita yang tergabung dalam ormas, dia harus menjadi garda terdepan dalam melawan segala bentuk ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jadi kita harus yakin hari ini ideologi Pancasila adalah ideologi yang terbaik di dunia. Setuju? Nah, kalau yang nggak setuju, awas hati-hati. Berarti dia bagian dari kelompok intoleran. Jadi udah bisa disortir ya, Pak? Oke, ini karena di depan saya sudah ramai sekali orang, kayaknya langkah baiknya jangan... Mungkin ada yang mau belanja kan ya? Maksudnya belanja tuh bertanya. Boleh, boleh. Itu yang tadi saya ingin usulkan, Pak. Adik kita, anak muda kita berseragam keren sekali, apa nih? Oh, Badan Sandi Negara. Mungkin dari mana mau bertanya? Boleh? Ini sebelahnya dulu nih pakai batik nih. Oke, boleh. Dari mana? Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Kami dari Presidium Nasional Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa. Insyaallah Sabtu besok deklarasi di Gedung Juang. Terima kasih Pak Kepala. Pertama kami mengapresiasi apa yang telah menjadi program BNPT ini sangat luar biasa. Ini
temanya warung NKRI, sebuah kata yang melekat kalau di kampung-kampung itu, di warung-warung biasa untuk nongkrong anak muda. Nah, yang ingin kami sampaikan di tengah disintegrasi moral anak bangsa hari ini, tentu peran BNPT ini sangat penting, apalagi di dunia kampus yang hari ini kebanyakan sudah terkontaminasi trans ideologi maupun gerakan-gerakan ekstrim, radikalisme, intoleran. Nah, ke depannya jangan kalau kita lihat ya sekedar kegiatan-kegiatan yang seremonial sifatnya hanya pada persoalan misalkan penindakan. Nah, untuk pencegahan itu sendiri masih kurang, Pak. Masih kurang, bukan belum dilakukan, tapi masih kurang masif dan terstruktur. Mungkin itu saja. Ada teman-teman yang lain? Ya, terima kasih. Terima kasih. Nama siapa? Andir Firliansyah, Pak. Andir ya. Terima kasih ya, Adi Andir ya. Dari alumni BEM ya. Jadi kita akan coba terus kontra narasi yang sifatnya soft ya. Program-program pencegahan memang itu yang kita lakukan dengan semangat pentahelix. Pentahelix itu multi pihak. Pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha kita ajak untuk cinta kepada negeri ini. Demikian juga media. Kenapa media suka sekali dipakai oleh orang-orang untuk menyebarluaskan konten-konten jahat, apalagi termasuk konten teroris. Jadi kita mitigasi, kita upayakan agar anak-anak muda kita juga terlibat. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan unsur pemerintah. Anak muda kita harus mewarisi nilai-nilai kepahlawanan dari para leluhur bangsa kita yang berjuang dengan susah payah menggunakan bambu runcing untuk meraih kemerdekaan. Nah, hari ini kita hidup di zaman modern, serba bagus, serba lengkap, jauh diuntungkan dari masa lalu. Oleh karena itu tiada lain terima kasih kita kepada leluhur kita adalah kita lawan segala bentuk pengaruh-pengaruh ideologi yang tidak sejalan dengan ideologi bangsa kita. Jadi kata kuncinya anak muda harus terdepan. Kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih. Satu lagi kalau boleh ada? Siap, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya Letkol Diana, Waka Bintar Kontrak. Ya, wah, Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan surprise atas kesempatan bisa berada di tempat ini. Dan saya sangat tertarik dengan pertanyaan pertama tadi tentang kaum muda atau anak muda. Kita sungguh menyadari bahwa anak muda ini merupakan harapan bangsa. Dan bahkan anak muda ini bisa dikatakan sejak mereka SD, SMP pun mereka sudah mulai dibina untuk mengarah kepada tindakan-tindakan yang anti teror. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana pendekatan yang sudah dilakukan terkait bagaimana pemberdayaan dari mulai cikal bakal anak-anak dari tingkat SD, misalnya SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi, agar kaum muda ini yang menjadi harapan bangsa secara terus-menerus dan bertahap itu tidak terpapar oleh tindakan-tindakan teroris. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan Ibu Yana. Merdeka. Pertanyaan. Jadi kita berusaha Bu dengan stakeholder kita, dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, agar regulasi kurikulum ya yang kaitan dengan masalah membangkitkan semangat kecintaan kepada negara ini, ya terutama tentu juga tentang Pancasila ya, tidak boleh tidak ada. Jadi setelah pasca reformasi memang terkadang kita ada yang masih bingung nih mau yang diikuti yang global atau yang lokal nih. Padahal yang lokal ini luar biasa kan, seperti nilai-nilai luhur Pancasila itu. Nah itu kita ingatkan kembali, harus masuk dalam kurikulum, tapi tentu dengan porsi yang berbeda-beda. Intinya pada tingkat hulu itu regulasi. Kalau regulasi kuat, ke bawah baik. Demikian juga dengan BPIP misalkan, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Negara kita sudah ada saat ini dan kita senang itu. Kita sama-sama menyusun program untuk masyarakat di grassroots. Bagaimana pesan-pesan nilai-nilai moralitas yang di dalam Pancasila itu bisa diketahui secara masif dan luas oleh masyarakat kita. Masih banyak tantangannya sehingga kita harus terus menjalin kerjasama dengan semua pihak. Tetapi intinya pada tingkat hulu kita upayakan ada regulasi yang mendukung agar penyelenggaraan pendidikan
karakter terutama tidak lepas dari ideologi bangsa kita. Jadi jangan sampai hari ini didominasi oleh medsos yang begitu mudah diakses oleh anak muda dan kemudian mereka lebih banyak mengikuti budaya asing yang jauh dari kepribadian bangsa kita. Terima kasih Biana, salam sehat selalu Ibu. Merdeka! Merdeka! Saya rasa itu saja, sudah larut menjelang siang. Satu lagi, ya Bapak, boleh sebut nama Bapak? Nama saya Meki Pangharapan dari PT Langit Biru Warasut. Adapun kami adalah industri pertahanan yang tentunya secara head to head akan berhadapan dengan masyarakat. Tentunya bermacam-macam ideologi dan seterusnya. Jadi karena kami berada di industri pertahanan, kami minta arahan gimana langkah-langkah yang tepat agar supaya kami di dalam industri kami ini tentunya harus konsisten bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Tapi namun demikian karena kami ini berhadapan dengan langsung head to head dengan masyarakat umum pada dasarnya, kami mohon petunjuk dari BNPT. Demikian. Ya tentu Bapak bergerak di industri pertahanan. Industri pertahanan adalah industri strategis ya bagi bangsa kita. Yang terpenting Bapak bergerak sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau masyarakat tentu yang terpenting Bapak harus menjadikan masyarakat adalah menjadi pagar bagi kita. Pagar hidup bagi kita. Bagaimana caranya? Ya kalau dunia usaha punya untung dan sebagainya, jangan lupa dengan masyarakat sekitar. Ada program CSR, ada program apa yang harus diberikan ya. Itu menurut saya sesuatu yang wajar agar pada akhirnya masyarakat Indonesia yang kemudian mengetahui tempat lokasi kegiatan Bapak dan mereka menjadi sangat memiliki rasa memiliki. Itu saja yang jelas. Dunia industri sangat ditunggu untuk mencapai sebuah kemajuan bangsa, apalagi industri pertahanan. Itu adalah sebuah perjuangan dalam rangka menjaga harkat martabat kedaulatan bangsa kita. Bapak berjuang terus, Bapak bina komunikasi bagus dengan masyarakat, jadikan masyarakat adalah bagian dari kita. Terima kasih. Terima kasih ya. Kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat semuanya, buat para pejabat utama BNPT dan juga para pengunjung yang udah mampir-mampir. Jangan lupa minta souvenirnya langsung sama panitia ya. Karena kita masih sampai sore di sini dan terima kasih banyak Bapak. Mungkin boleh meninggalkan tempat dan berkeliling di Indofest 2022. Terima kasih.